Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak-anak hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita belajar di tema baru, yaitu tema 7, Indahnya Keberagaman di Negeriku. Subtema 1, Keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran yang ketiga, khususnya untuk anak-anak kelas 4 ya. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Mengapa di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa? Apa ya yang menyebabkan Indonesia itu memiliki banyak sekali suku bangsa? Yuk kita cari tahu sama-sama anak-anak. Perhatikan gambar peta berikut ini. Nah, ini adalah peta dari Indonesia ya anak-anak. Ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Pulau Sulawesi, Papua, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah pulau yang besar. Belum lagi pulau-pulau yang kecil anak-anak. Nah, Indonesia sendiri sebenarnya diapit oleh 2 samudra. Samudra itu adalah lautan yang sangat luas ya anak-anak. Ada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Mari kita cari tahu bersama-sama apa yang menyebabkan suku bangsa di Indonesia itu banyak sekali. Di pulau manakah kalian tinggal anak-anak dari peta tadi? Kalau ibu tinggalnya di Pulau Kalimantan ya, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Lalu banyak atau sedikitkah pulau-pulau di Indonesia? Ya, pulau di Indonesia itu sangat banyak ya anak-anak. Lalu menurut kalian, bagaimanakah jarak dari pulau satu ke pulau lain? Jauh atau tidak ya? Itu tadi hanya gambar di peta ya anak-anak. Jarak sesungguhnya antara pulau satu dan pulau lainnya itu sangat jauh. Lalu bagaimana kondisi alam setiap daerah di Indonesia? Tentunya kondisi alam setiap daerah di Indonesia sangat berbeda-beda. Lalu samakah kondisi penduduk di seluruh wilayah Indonesia? Tentunya kondisi penduduk di seluruh wilayah Indonesia berbeda-beda karena jarak pulau yang berjauhan mengakibatkan keberagaman penduduk Indonesia. Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Apa penyebabnya? Mari kita pelajari bersama-sama. Di Indonesia terdapat banyak suku bangsa. Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi penyebabnya? Adakah hubungannya dengan kondisi wilayah Indonesia? Mari perhatikan bacaan berikut. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud seperti berikut ini. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara 2 benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagangan dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Lalu yang kedua, kondisi negara kepulauan.
Keadaan geografis Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Ya, banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Kemudian faktor yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas dan terdiri atas 13.466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota kalian atau di desa kalian? Masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor atau bekerja di pabrik. Faktor penyebab yang keempat yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat yang lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Dan faktor yang kelima yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Itu tadi ya anak-anak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan kondisi di daerah rumahmu? Faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerahmu berbeda dengan daerah lain? Bagaimana sikap kita terhadap keragaman suku bangsa di Indonesia? Keragaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa. Hendaknya kita dapat menerima keragaman itu. Kita saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa di Indonesia ya anak-anak. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup damai. Selanjutnya anak-anak, dari bacaan faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia, tuliskan informasi baru yang kalian dapatkan. Contohnya di sini adalah faktor penyebab keberagaman yang terjadi adalah letak strategis wilayah Indonesia ya, yang tadi itu ya, letak di antara dua benua. Itu menyebabkan kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia, mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Lalu faktor yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Kemudian keberagaman yang terjadi yaitu setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya,
peran laki-laki dan perempuan, dan kepercayaan atau agama. Lalu faktor yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Keragaman yang terjadi yaitu masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaannya. Kemudian faktor penyebab keberagaman yang keempat yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudahan sarana ini membuat masyarakat mudah terhubung dengan masyarakat lain, walaupun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Kemudian faktor penyebab keberagaman yang terjadi yang terakhir yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain seperti masyarakat perkotaan. Namun ada juga sebagian masyarakat yang tetap bertahan pada budaya sendiri, tidak mau menerima budaya luar. Dan itu tadi adalah faktor penyebab keberagaman budaya yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia ada ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Suku bangsa apa yang kalian lihat pada gambar di samping? Nah, ini adalah pakaian adat yang berasal dari suku-suku yang ada di Indonesia, anak-anak. Sangat beragam sekali ya. Ada yang dari Papua, dari Bali, ini dari Jawa ya, dan lain sebagainya. Yuk kita pelajari bersama-sama lebih lanjut, anak-anak. Keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain, jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun pulau kecil. Berikut daftar suku bangsa di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia itu memiliki 34 provinsi, anak-anak. Kita akan mempelajari dari ke-34 provinsi itu. Apa saja ya suku bangsanya? Nah, di sini ada Provinsi Nangro Aceh Darussalam atau Aceh ya, anak-anak. Kalian lihat ya, ada pakaian adatnya, ada tarinya, ada rumah adatnya, ada senjata tradisionalnya. Nah, kita akan pelajari suku bangsanya. Di Provinsi Nangro Aceh Darussalam ada suku Aceh, suku Gayo, suku Alas, suku Aneuk Jame, suku Melayu Tamiang, Kluet, dan Devayan. Lalu ada dari Sumatera Utara. Kalian bisa lihat ya, di situ ada suku bangsa Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak, Batak Simalungu, Batak Toba, dan Ulu. Lalu Sumatera Barat ada suku Mentawai, suku Minangkabau, suku Guci, suku Jambak, Piliang, Caniago, Tanjung, suku Sikumbang, dan suku Koto. Lalu dari Jambi, ya kalian bisa lihat ya, di situ ada suku bangsa Anak Dalam, suku bangsa Jambi, suku bangsa Kerinci, suku bangsa Melayu, suku bangsa Bajau, suku bangsa Batin, suku bangsa Kubu, dan suku bangsa Penghulu. Lalu ada Riau. Nah, anak-anak bisa lihat ya, di situ ada suku Akit, suku Melayu Riau, suku Rawa, suku Hutan, suku Sakai, suku Bonai, suku Laut, dan suku Talang Mama. Kemudian ada Kepulauan Riau. Nah, Kepulauan Riau ini ada suku Melayu, suku Laut, dan suku Batak. Selanjutnya ada Sumatera Selatan. Anak-anak bisa lihat di situ ya, ada suku Gumai, suku Kayu Agung, suku Kubu, suku Pasema, suku Palembang, suku Ranau Kisan, Komering, Ogan, Lematang, suku Lintang, suku Semendo, dan Rejang.
Lalu ada Bangka Belitung atau Babel ya. Nah, di situ ada suku Bangka, ada suku Belitung, ada suku Lom, ada suku Sawang, suku Sekak, suku Pangkal, suku Pinang, suku Melayu, dan suku Toboali. Kemudian ada Bengkulu, suku bangsanya yaitu Enggano, Kaur, suku Lembak, suku Muko-Muko, suku Semendo, suku Serawai, suku Melayu, suku Sekah, suku Rejang, dan suku Lebong. Lalu ada Lampung, suku bangsanya yaitu suku Abung, suku Krui, suku Melayu, suku Lampung, suku Rawa, suku Semendo, dan suku Pasemah. Kemudian ada DKI Jakarta, suku bangsanya apa Nana? Yaitu Betawi. Lalu ada Jawa Barat, suku bangsanya yaitu Cirebon dan Sunda. Lalu ada Yogyakarta, nah suku bangsanya yaitu suku Jawa. Lalu di Jawa Tengah, suku bangsanya yaitu suku Jawa dan suku Samin. Lalu Jawa Timur, suku bangsanya yaitu suku Jawa, suku Bawean, suku Madura, suku Tengger, dan suku Osing. Kemudian di Bali suku bangsanya yaitu suku Baliaga dan suku Bali Majapahit. Lalu di Nusa Tenggara Barat atau NTB, ada suku bangsa Sumbawa, suku Bima, suku Dompu, suku Donggo, suku Mandar, suku Bali, dan suku Sasak. Lalu di Nusa Tenggara Timur atau NTT, ada suku bangsa Alor, suku Rote, suku Timur, suku Sabu, suku Helong, suku Sumba, suku Dawan, suku Belu, dan Flores. Kemudian di Kalimantan Utara atau Kaltara ya anak-anak, di sana ada suku bangsa Tidung, ada suku Bulungan, suku Banjar, dan suku Dayak. Lalu di Kalimantan Barat, nah ada suku Dayak. Suku Dayak ini terbagi ya, ada Dayak Bidayu, ada Dayak Desa, ada Dayak Iban, ada Dayak Kanayatan, ada Dayak Kantuk, Dayak Limbai, Dayak Mali, Dayak Mualang, Dayak Sambas, Dayak Murut, Dayak Ngaju, Dayak Puna, Ot Danum, dan Dayak Kayan. Kemudian Kalimantan Tengah, suku bangsanya juga suku Dayak ya. Ada Dayak Baradia, Dayak Bawo, Dayak Dusun, Dayak Lawangan, Dayak Maayan, Dayak Otdanum, Dayak Punan, Dayak Siang Murung, Dayak Ngaju, Buku Pao, dan Ot Dusun. Lalu Kalimantan Timur, tempat kita tinggal nih anak-anak, suku bangsanya apa? Yaitu Dayak. Ada Dayak Bulungan, Dayak Tidung, Dayak Tenyak Berusu, Dayak Abai, Dayak Kayan, Dayak Bajau Berau, Dayak Kutai, dan Pasir. Kemudian Kalimantan Selatan, suku bangsanya juga Dayak ya. Namun ada Dayak Banjar, Bakumpai, Dayak Bukit, Pitap, orang Barangas, Dayak Banjar Hulu, dan Banjar Kuala. Lalu Sulawesi Tenggara, suku bangsanya yaitu suku Sangir, suku Talaut, suku Minahasa, suku Bolang, suku Mongondo, dan suku Bantik. Lalu Sulawesi Tengah atau Sulteng ya, suku bangsanya yaitu Kailili, suku Pamona, suku Mori, suku Balatar, suku Wana, suku Ampana, suku Balantak, suku Bungku, suku Buol, suku Dempeles, suku Dondo, suku Kulawi, Lore, dan Banggai. Lalu Gorontalo, suku bangsanya yaitu Gorontalo, suku Suwawa, suku Atinggola, suku Mongondo, dan suku Bajo Manado. Lalu ada Sulawesi Barat atau Sulbar ya. Suku bangsanya yaitu suku Mandar, suku Mamuju, suku Patae, suku Tosumunya, dan suku Mamasa.
Lalu ada Sulawesi Selatan, suku bangsanya yaitu Makassar, suku Bugis, suku Toraja, suku Bentong, suku Duri, suku Konjo, suku Pegunungan, suku Konjo Pesisir, dan suku Mandar. Kemudian ada Maluku, suku bangsanya yaitu suku Ambon, suku Aru, suku Ternate, suku Tidore, suku Furu-Furu, suku Alifuru, suku Togutil, suku Rana, suku Buru, Bandar, dan Tanibar. Kemudian Maluku Utara, suku bangsanya yaitu suku Seram, Banda, Buru, Furur, Aru, Bacan, Gane, suku Kedai, suku Kau, dan Loloda. Lalu Papua, suku bangsanya yaitu Afrak, suku Mandacan, suku Bausi, suku Biak Muyu, suku Ekagi, suku Fakfak, suku Asmat, suku Kaure, suku Tobati, suku Dera, dan suku Dani. Demikian tadi anak-anak video pembelajaran kita di tematik kelas 4, tema 7, indahnya keberagaman di negeriku, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari Ibu dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.